saat ini. Tapi begitu nanti saham turun segala, mungkin mereka akan beralih juga kan. Mereka akan take profit di bonds. Karena dengan yield yang turun, harga naik, mereka untung kan. Pemirsa, kita ingin tahu lebih jelas dari seorang manajer investasi senior. Walaupun Pak Michael adalah direktur utama, tapi sesungguhnya dia adalah pengelola dana. Pak Michael, ini kita berkepentingan dengan New Age milenial, zilenial, yaitu yang milenial dan generasi Z. Dan itu mereka yang digembar-gemborkan menjadi generasi hebat karena akan masuk dalam era bonus demografi pada tahun 2025 sampai 2038 menurut data Bappenas ya. Yang jumlah mereka sekitar 72% dari total populasi Indonesia yang 278 juta. Berarti jumlah mereka luar biasa, 195 juta sekian. Kita kepingin mereka itu punya financial literacy dan juga bisa investasi di saham, tidak hanya kripto. Gimana agar mereka makin banyak aktif dan punya pemahaman. Ya, memang kita lihat ya, sebenarnya Gen Z ini ya, di sekolahan sebenarnya sudah mulai diajarkan. Jadi literacy itu masuk ke sekolahan. Di university, kalau kita ambil ekonomi, biasanya ada practitioner akan datang memberikan pelajaran, memberikan sharing. Ya, kita lihat mereka mulai dididik ke arah situ. Dan pada saat ini banyak Gen Z itu berpikir bahwa deposit bukan lagi tempat untuk melakukan investasi. Mereka harus find a way. Kemana? Karena seksinya kripto kemarin di tahun 2019, 20, 21, orang masuk ke situ. Ya, masuk ke situ kemudian collapse. Ya kan? Tapi kita juga ada periode di mana saham karena ada banyaknya selebriti yang promosikan juga masuk, ya kan? Masuk juga cukup banyak. Tapi apakah kita membutuhkan orang yang hit and run di capital market? Enggak, kita membutuhkan yang benar-benar mengetahui, memiliki pendidikan, memiliki pengetahuan tentang bagaimana melakukan investasi. Bukan untuk short term, untuk long term. Dan Gen Z ini orang-orang yang harus diberikan lebih banyak literacy sekarang ini. Dan tugas-tugas kita lah salah satu cara ini untuk melakukan literacy. Kenapa? Karena kita harus memberikan mereka pengetahuan bukan demi kepentingan bisnis atau apa, tetapi demi kepentingan mereka sendiri. They have to be a long-term investor, jangka panjang untuk kebutuhan mereka nantinya. Mereka harus mengerti mereka mengapa investasi, mengerti kenapa melakukan investasi, bagaimana melakukan investasi, ya kan? Dan ini kita di semua. Saya very surprised. Minggu lalu saya ketemu pro golfer Indonesia. Ya. Anak-anak muda golfer pro Indonesia. Ya. Yang beritahu saya, Om, saya tolong diajarin bagaimana melakukan investasi di saham, di capital market. Nah. Ini suatu kemajuan mau mereka ingin mencari. Mereka sibuk untuk bermain golf, latihan, karena mereka punya pekerjaan gitu. Tapi mereka tahu bahwa mereka memiliki pendapatan yang harus mereka investasikan. Kemana? Nah. Akhirnya, kebetulan menemui saya dan bilang, tolong kami diajarkan. Saya bilang, silahkan kamu panggil teman-teman. Kita nanti berikan saya juga bantu literacy. mengumpulkan nanti Pak Michael teman-teman ngajar. Tapi begini Pak Michael, dari investasi katakanlah yang paling tradisional, emas, taruh uang di emas. Kalau uang di properti, beli rumah, apartemen, beli tanah. Kemudian orang beli saham, beli obligasi, deposito nggak usah dihitung. Itu dalam tempo 10-15 tahun, itu mana yang paling menguntungkan dari sisi yield? Di dalam waktu, sebenarnya gini, investasi itu butuh diversification. Nggak ada satu single investasi yang kita bilang, oh saya harus taruh semua di saham. Saya harus taruh semua di bond. Saya harus taruh semua di properti, nggak ada.
Tuh. Diversification. Tuh. Jadi tidak ada yang champion. We know economy cycle up and down, ya kan? Dan kita tahu pada saat dia lagi menaik ke puncak ekonomi, kemana kita harus investasi? Yang kita harus mengerti. Pada saat dia menurun kemana? Pada saat dia masuk ke dalam resesi, mana? Ya kan? Waktu dia mulai keluar dari resesi, kemana kita harus investasi? Kita harus mengerti pola cycle-nya. Ini yang kita perlu lakukan literacy bagi mereka. Sebab kalau mereka berpikir semua uang saya taruh di saham, kita tahu saham yang naik dan turun. Mereka akan kapok karena mereka nggak ngerti. Karena dia begitu saham naik, mereka akan wah happy. Begitu turun dia belah, keluar. Kemudian tobat, nggak mau masuk lagi. Ya kan? Tapi kalau kita mengajarkan dan mereka mengerti bagaimana melakukan diversification, pada saat naik, ada aset kelas mereka yang naik, ada yang turun, tapi secara rata-rata yang dibutuhkan stabil. Portfolio. Portfolio itu bisa berisi properti, obligasi, saving account mereka, saham, emas, ya kan? Dan mereka harus mengerti bahwa mana yang liquid, mana yang nggak liquid juga, ya kan? Terbanyak taruh di mana? Nah, tergantung dari umur. Dari umur. Iya. Buat kita yang menjelang pensiun, kita harus save. Nggak bisa berani mengambil resiko lagi. Play safe. Kemana? Taruh obligasi. Taruh ke properti yang produktif untuk menghasilkan income. Karena pada saat kita pensiun, kita nggak memiliki regular income. Sehingga kita memerlukan aset yang memberikan kita regular income. Ya kan? Tidak punya rumah kontrakan. Punya kontrakan, ya, punya kosan, Makil ya punya kan? rumah kontrakan juga baru mau Tuh. investasi. Kemudian kita punya obligasi yang memberikan kupon, ya kan? Itu. Kita juga ada bagian yang investasi di saham, tapi udah mengecil. Karena kita nggak berani ngambil risiko lagi lebih panjang. Karena keterbatasan umur. Ya kan? Kalau umur 30-an dia sudah dapat gaji lumayan. Dia bisa invest long term di saham. Ya kan? Dia bisa ambil risiko yang lebih tinggi karena dia masih produktif dalam pekerjaannya. Ya kan? Jadi kita harus lakukan. Bahkan kita pikir, apakah kita, misalnya kita beli properti, apakah hanya di Jakarta? Ya kan? Sebagai bagian dari diversifikasi terhadap properti kita, mungkin di location-location yang berbeda kan. Seperti juga saham, portfolio saham saya, apakah hanya satu saham? Kan bermacam-macam saham. Bermacam-macam industri. Apakah portfolio obligasi saya hanya government bond seri yang sama? Satu? Enggak kan? Government bond kan berseri-seri. Ya kan? Nah, untuk tahun 2023, hari ini tanggal berapa ini? 21 Agustus 2023. Kita September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 6 bulan lagi kita pemilu. Nanti sekian bulan lagi pelantikan presiden, pengumuman kabinet. Nah, pilkada kayaknya dimajukan sebelum pelantikan presiden. Itu sudah ada pilkada serentak. Nah, itu sebaiknya orang punya cash sekarang ini. Itu ditaruh di mana? Beli saham. Di saham ya, khususnya saham. Dia beli saham industri mana paling bagus? Banking kah? Saya rasa ya banking akan tetap punya faktor penting bagi indeks kita. Big cap, ya, banking itu big. 4 bank besar di Indonesia dominate, ya kan, di indeks pergerakan. Gitu. Komoditi tergantung ekonomi dunia. Tergantung. Ya, ya, property continue perform, tetapi certain level of property, ya, bukan yang mewah yang apa, ya kan, tapi properti yang menengah ke bawah, ya kan. Orang lakukan. Interest rate harus tetap rendah, ya, which is government punya policy, ya, yang bisa mendukung industri ini. Teknologi. Ya. Anak muda kan suka teknologi, misalnya gimana? Nah, anak muda sekarang memang to buy itu gimana? Sekarang anak muda suka teknologi, tapi tentu begitu mereka mau melakukan investasi, mereka akan cari saham-saham teknologi yang profit kan. Sebab kalau dia continue untuk rugi, berarti perusahaan itu akan terus minta uang dari pemegang sahamnya. Iya kan?
Sekarang investor, milenial ataupun Gen Z ini ready nggak untuk terus memberikan uangnya? Sebab kalau dia tidak memberikan, dia delusion atau dia loss. Ya kan? Jadi mereka akan lihat juga, memilih. Makanya penting literasi untuk mengetahui bagaimana Anda melihat suatu saham. Apa konsekuensi dari P&L perusahaan itu, balance sheet perusahaan itu, cash flow perusahaan itu, dan planning mereka ke depan, bukan planning yang lalu. Pak, kita attract supaya investor masuk, terutama yang zilenial, tapi dari sisi pengelolaan perusahaan TBK dan regulasi ini sudah cukup, dia tidak menjadi faktor yang membuat harga jatuh nggak? It's a lot improvement. Banyak improvement. Bandingkan dengan kita ini sudah senior di ya. Bandingkan tahun 98, it's happened kita lihat, ya kan. Bandingkan setelah 98, 5 tahun setelah 98 kita bilang lebih baik pengaturannya dibandingkan waktu sebelum 98. Kemudian problem di reksadana 2005 lebih baik, 2008 lebih baik, ya kan, improving, COVID ini improving, ya kan, with the new government juga improving, gitu. Itu kita nggak bisa bilang enggak. New OJK juga trying to improve dari waktu ke waktu, to develop market, adopt apa yang menjadi best practice dimanapun. Jadi improvement sudah terjadi ya, lumayan. Improving. That's why kita juga grow kan. Kalau nggak ada improvement kan turun market cap-nya. Sekarang kita oke. Bahkan kita juga diakui bahwa capital market is one of the best performance. Walaupun kita naik tahun lalu 3%-an indeks JCI 3,8. Tapi orang melihat bahwa Indonesia one of the best. Karena yang lain negatif significant. Slow down di China sekarang ini. Dulu orang pikir, wah China kan. Slow down di China ini membuat orang pikir, kita harus lihat alternatif lain juga kan. Indonesia salah satu. Salah satu. Ya kan. Karena ekonomi kita growing. Piramid dari demografi kita, anak muda nih yang tadi dibilang Pak Primus ini seperti ini kan primang ini. Inilah yang akan naik menjadi orang yang produktif, orang yang punya saving, orang yang belanja, dia yang memutar ekonomi ini dan itu besar. Tadi disebut, ya kan? Nah, the last question Pak. Kita 2 tahun lagi Indonesia merayakan 80 tahun Indonesia merdeka. 22 tahun lagi 100 tahun Indonesia merdeka. Kata generasi emas. Khusus untuk menjadi investor, portofolio investor. Apa saran Pak Michael buat zilenial kita? Apa yang harus mereka ingat supaya bisa menjadi warga negara yang betul-betul mencapai financial freedom ketika mereka generasi emas? Ya. 2045. Mereka harus mengerti mengenai setiap aset kelas investasi. Mereka harus mengerti apa itu deposit, tabungan, apa itu property, apa itu bonds, government bonds, corporate bonds, karena berbeda konsekuensinya. Apa itu saham, big cap, small cap, medium, growing, value, ya kan? Mereka harus mengerti. Mereka harus mengerti bahwa emas itu bagaimana, ya kan? Indonesia juga akan berubah. Nanti bikin bank emas yang di trade kertasnya kan, bukan fisiknya. Itu akan merubah cara pandangan orang melakukan investasi. Kripto, ya kan? Apakah itu akan terjadi? Semua, tapi mereka harus pelajari. Apa itu kripto? Cocok nggak untuk saya lakukan? Apa itu saham? Apa itu obligasi? Bagaimana kalau saya invest ke luar negeri dalam different currencies? Ya kan? Apakah saya harus lakukan? Di mana keadaan ekonomi Indonesia improve, tumbuh, terus saya harus taruh ke luar negeri, kemana? Ya kan? Jangan-jangan lebih bagus semua ke dalam negeri saja. Ya kan? Karena kita growing. Kalau benar terjadi dan kita bisa memanfaatkan bonus demografi, Indonesia akan menjadi center orang melakukan investasi karena ekonomi growth. Jadi buat mereka nomor satu Ya, belajar. Belajar untuk mengetahui semuanya. Kalau mereka tahu,
maka mereka tahu apa yang menjadi the best buat mereka. Karena setiap orang punya kebutuhan, umur yang berbeda, kondisi yang berbeda. Gitu. Sehingga mereka invest berbeda. Berapa besar di saham, berapa besar di... In general, dia akan tetap tentu memiliki saham, obligasi, deposit, properti, in general. Tapi berapa besar masing-masing itu berbeda-beda. Ya kan? Itu bagaimana income saya, bagaimana tanggungan saya. Kan mereka berkeluarga, mereka mengetahui anak saya berapa, sekolah bagaimana, ya kan? Kebutuhan saya apa. Walaupun satu hal yang terjadi selalu, Gen Z ini adalah orang yang mungkin suatu waktu berpikir, saya akan hidup nomad. Saya tidak perlu rumah, saya kontrak aja. Sehingga saya bisa berpindah-pindah. Karena mereka bisa kerja dari mana aja. Tuh. Di belahan dunia aja. Mana? Mereka tinggal mengikuti waktu di sana. Jadi mereka dengan mudah move. Yang penting punya wealth tadi, punya uang. Punya uang. Kalau dia membeli rumah, dia stuck di satu kota, satu negara. Kalau dia mau move, sulit nih, jual nih illiquid. Ya kan? Mereka akan mengikuti di mana the best tax regime buat mereka. Mereka menjadi international employees. Nah, buat Indonesia kapan? Tahun berapa terjadi? Akan mengikuti. Akan mengikuti. Banyak anak Indonesia sekolah di Amerika, sekolah di luar negeri, dapat pekerjaan sana, tapi kerja dari Bali juga. Iya kan? Banyak juga bule-bule orang asing kerja dari Bali. Pekerjaannya di mana? Ada di Amerika. Tapi mereka kerja di Bali. Vocation. Work and vocation. Tapi they enjoy. Tapi apakah mereka continue seumur hidup mereka di sana? Enggak. 2 tahun mereka pindah ke Thailand. Gitu ya? Ya. Tahun mereka kemana pindah? Ya. Karena mereka punya jiwa adventure juga. Dan mereka mau explore dunia. Kalau dulu kita tuh sekolah-sekolah aja di dalam negeri, nggak kemana-mana. Very rare ini. Sekarang it's common mereka luar negeri sekolah cari ilmu. LPDP ada memfunding Indonesia untuk mengambil master PhD di luar negeri. Tuh. Dibiayain oleh negara. Ya kan? Dan mereka menjadi pemikiran tuh bisa bekerja dari mana aja. Luar biasa. Nah, Tapi jangan lupa investasi yang benar. investasi. Dan tahulah kemana investasi yang cocok buat Anda. Itu dia. Milenial, Anda ke depan jadi warga negara dunia bisa tinggal di mana saja, tapi jangan lupa punya wealth. Dan wealth itu bisa diperoleh kalau Anda mengerti tentang investasi dan berinvestasi yang benar. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Michael. Terima kasih. Salam.